Pernah nggak sih Anda merasa buntu gitu pas lagi negosiasi? Mungkin waktu nawar harga mobil baru, atau pas minta naik gaji. Rasanya pengen banget punya jurus jitu, ya kan? Hahaha, iya banget. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas satu sumber menarik nih. Bukunya judulnya How to Win Any Negotiation, karya Robert Mayer. Oke, Isinya tuh, wah, rangkuman strategi dari macam-macam bidang. Ada psikologi, linguistik, sampai pengalaman 40 tahun si penulis di dunia negosiasi. Keren deh. betul. Sumber ini tuh kayak gudang senjata taktik negosiasi lah ya. Penulisnya sendiri bilang buku ini bisa jadi panduan biar Anda nggak gampang dimanipulasi. Nah, itu penting. Sekaligus ya buat ningkatin kesuksesan profesional dan juga kepuasan pribadi. Menariknya lagi, ada bagian spesifik kayak playbook gitu buat skenario tertentu. Oh iya, contohnya. Itu tipsnya. Wah, cocok nih. Oke, jadi misi kita kali ini, kita gali intisari paling oke dari buku ini buat Anda. Kita bakal lihat gimana sih cara ubah pola pikir kita. Mindset ya. Iya, terus gimana cara ngendalin percakapan? Bukan dengan ngoceh terus, tapi justru, dengan bertanya. Sampai taktik-taktik spesifik pas tawar-menawar. Terutama yang relevan buat situasi alot kayak beli mobil itu tadi kan? Nah, itu dia. Yuk kita mulai ada pembahasan mendalamnya. Siap. Oke, yang pertama nih, yang langsung bikin saya, wah, tertarik banget. Itu penekanan soal mindset. Penulisnya nyebut soal efek Great Wallenda. Intinya tuh negosiator yang jago, itu fokusnya visualisasi sukses. Bukan malah mikirin kemungkinan gagalnya. Benar. Jadi ini bukan soal apa yang Anda lakukan aja, tapi lebih ke siapa diri Anda pas masuk ke ruang negosiasi itu. Gitu kan? Iya, persis. Dan ini tuh bukan cuma kata-kata motivasi kosong loh ya. Penulis ngasih contoh konkret. Misalnya strategi maskapai Delta waktu itu, pasca kecelakaan pesawat. Oh, yang itu ya? Gimana tuh? Jadi mereka pendekatannya itu penuh ulas asih ke keluarga korban. Dibangun ikatan awal gitu. Nah secara strategis, ini malah bikin keluarga korban jadi agak segan buat nuntut ganti rugi yang gede banget. Wah, cerdik juga ya? Iya kan? Ini nunjukin gimana mindset welas asih yang kesannya lembut ternyata bisa jadi alat negosiasi finansial yang kuat. Strategi preemptif lah istilahnya buat ngelola potensi konflik. Oke, masuk akal. Nah, prinsip yang sama bisa Anda pakai pas nego mobil. Jaga mindset tetap tenang, fokus ke harga akhir yang Anda mau. Jangan fokus ke rasa takut dikadalin sama penjualnya gitu. Bener juga. Nah, selain mindset yang kuat nih, buku ini juga nekenin gimana kita mengelola percakapan itu sendiri. Dan ini mungkin agak lawan arus ya. Gimana tuh maksudnya? Katanya, persuasi itu bukan soal kita banyak ngomong, tapi justru lewat mendengarkan aktif dan bertanya. Loh kok bisa? Bukannya kalau nanya terus malah kayak interogasi ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya ada di gimana cara Anda nanya dan dengerinnya. Penulis nyebutnya mendengarkan secara lantang, listening out loud. Mendengarkan secara lantang. Gimana tuh? Jadi bukan cuma diem dengerin, tapi aktif nunjukin kalau Anda tuh paham sudut pandang lawan bicara. Terus pertanyaannya juga bukan yang nyudutin, tapi membimbing gitu. Contohnya? Contohnya bagus nih. Ada manajer produksi nanya ke pembuat kostum, gini, jadi kalau bahan X saya sediain hari Senin, terus penjahit Anda lembur, kostumnya bisa siap tanggal 15 nggak ya? Oke. Dia kan nggak nyuruh, nggak mendikte, tapi dia ngebimbing si pembuat kostum biar nemuin solusi bareng, biar merasa itu idenya dia juga. Nah ini ngurangin resistensi kan? Ah, iya. Jadi kuncinya membimbing ya, bukan mendikte. Kalau pas beli mobil, misalnya nih, daripada bilang saya mau diskon 10 juta, mungkin lebih efektif nanya, Gimana tuh? mungkin kayak, Pak Bu, lihat model ini sama budget saya yang sekitar segini. Kira-kira gimana ya biar kita bisa ketemu di harga yang pas? Atau mungkin ada insentif atau promo apa nih sekarang yang bisa bantu kita capai harga lebih baik? Gitu kali ya? Nah, tepat sekali. Mengarahkan tanpa kesannya nuntut. Cerdas. Dan ini nyambung ke poin berikutnya. Apa tuh? Soal sentuhan halus dalam tawar-menawar alot. Soft touch, hard bargain. Oke, menarik nih. Penulis nekenin, bahkan pas Anda lagi tawar-menawar keras, misalnya ya harga mobil itu tadi, cara nyampeinnya yang personal, yang nggak konfrontatif, itu penting banget. Jadi biar dealnya alot, tapi caranya tetap enak gitu ya? Betul. Kesepakatan yang mungkin kurang oke buat lawan bicara, jadi lebih gampang diterima kalau disampaikan dengan cara yang baik.
Persona orang baik itu bikin tawaran keras jadi lebih mudah ditelen istilahnya. Saya dengar ada trik spesifik juga soal angka ya. Nah, ini pasti relevan banget nih buat nego harga mobil. Betul. Ini taktik klasik tapi masih efektif banget. Pakai angka ganjil. Angka ganjil? Maksudnya? Gini, angka bulat misalnya 300.000 rupiah gitu ya, itu kesannya kayak nebak kasar aja, jadi ngundang orang buat nawar lagi. Oh iya ya, kayak ini pasti bisa kurang nih. Nah, tapi kalau angka ganjil misalnya 297.850.000 rupiah atau 313.275.000 rupiah, itu ngasih kesan kalau angka itu hasil mikir, hasil ngitung, lebih spesifik. Jadi kelihatan lebih serius gitu ya. Iya, lebih mateng lah kesannya. Orang jadi cenderung, agak segan nawarnya, atau kalaupun nawar, ekspektasi turunnya jadi lebih kecil. Penulis bahkan nyaranin buat kelihatan ngitung gitu. Jadi pura-pura ngitung gitu. Ya, atau beneran buka catatan, lihat daftar harga, pakai kalkulator, biar tawaran angka ganjil Anda itu lebih kredibel. Meskipun angkanya nggak halus presisi banget hasil hitungan rumit. Ini bagian dari hard bargaining-nya, nawar harga sekeras mungkin tapi disampaikannya pakai soft touch. Jadi kalau kita udah riset nih misalnya, soal invoice cost mobilnya. Ya, persis. Tahu biaya faktur dealer, invoice cost harga dasar mobil dari pabrik ke dealer, itu atau mungkin ada insentif pabrik buat dealer, itu kan bagian dari hard bargain. Anda punya data. Oke. Tapi pas nyampeinnya dalam negosiasi, digabungin sama angka ganjil yang spesifik tadi, itu bagian soft touch-nya. Biar tawaran Anda kelihatan rasional, nggak asal bunyi aja. Oke. Kebayang sekarang. Jadi kita rangkum ya, poin penting dari sumber ini buat Anda para pendengar. Pertama, mindset temenang dulu. Fokus ke hasil positif, jangan ke gagalnya. Betul. Kedua, kendalikan alur negosiasi, bukan dengan dominasi omongan, tapi dengerin aktif dan kasih pertanyaan yang membimbing. Iya, arahkan gitu ya. Ketiga, pas tawar-menawar alot kayak harga mobil tadi, pakai pendekatan personal, soft touch. Tapi gabungin juga sama taktik cerdas, hard bargain. Contohnya, riset harga, invoice cost, insentif, dan pakai angka ganjil biar kredibel tawarannya. Mantap. Sip? Nah, kalau Anda paham prinsip-prinsip ini bisa bikin Anda lebih pede loh pas negosiasi. Apapun situasinya, ya termasuk beli mobil tadi. Benar. Anda juga jadi lebih peka gitu. Bisa ngenalin kalau ada orang lain yang mungkin lagi coba pakai taktik tertentu ke Anda. Jadi ini bukan cuma soal menang kalah aja, tapi lebih ke paham dinamika prosesnya. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Buku ini kan banyak banget bahas taktik dan strategi buat menang negosiasi ya. Tapi kita tahu kan, negosiasi itu seringnya terjadi dalam konteks hubungan. Sama rekan kerja, klien, bahkan mungkin keluarga. Iya, betul. Pertanyaannya gini, gimana caranya Anda menyeimbangkan antara paket taktik biar dapat hasil maksimal, tapi di sisi lain juga tetap ngejaga atau bahkan memperkuat hubungan jangka panjang sama orang itu? Wah, itu pertanyaan bagus buat direnungkan ya. Iya, sesuatu buat dipikirin pas Anda menghadapi negosiasi berikutnya. Gimana cara main cantik tapi tetap efektif, gitu kan?